Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di dalam serial belajar video pembelajaran tentang pemrograman website dasar. Baik, di video kali ini saya khususkan video ini adalah untuk mahasiswa saya yang di dalam program studi pendidikan teknologi informasi. Baik, di dalam video ini kita akan belajar yang lanjutan daripada materi-materi sebelumnya, yaitu materi praktikum bagaimana membuat sebuah halaman website dasar dengan menggunakan HTML dan CSS. Bagaimana hasilnya? Hasilnya websitenya adalah seperti ini. Kita akan membuat sebuah website sederhana dengan bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Kita akan membuat desain dan tampilan yang hanya sangat simpel dan sangat sederhana dengan hasil akhirnya adalah website portofolio ya namanya. Dengan hasilnya kurang lebih seperti ini. Akan ada header di atas, kemudian akan ada menu yang bisa diklik. Misalnya kita klik profile, maka akan menuju ke profile singkat daripada kita sendiri. Kemudian kita klik menu aktivitas, akan muncul galeri daripada aktivitas-aktivitas kita. Kemudian kita klik saran dan masukan. Ini nanti akan kita buatkan bagaimana membuat form bisa diketik yang bentuknya seperti ini. Misalnya kita ketikkan nama seperti ini, email, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ditekan tombol kirim, datanya akan tersimpan. Website ini sederhana, dan ini adalah dibuat dengan menggunakan HTML, CSS. Nah, namun pada prakteknya di sini, di dalam CSS, kita akan dibantukan dengan salah satu framework yang sangat membantu dalam kita mendesain website, namanya adalah framework Bootstrap. Jadi kita akan menggunakan Bootstrap ya. Kalau kemarin kita di dalam materi adalah kita menggunakan CSS yang kita ketikkan codingnya, sekarang kita dengan bantuan Bootstrap, kita akan memudahkan untuk menuliskan kode tidak apa membantu kita dalam menuliskan kode-kode CSS, tetapi kita dengan menggunakan framework Bootstrap. Oke, langsung saja kita akan mulai bagaimana merancang dan membangun halaman website sederhana seperti ini dengan menggunakan HTML dan CSS dan dengan berbantukan dengan framework Bootstrap. Baik, hasil akhir dari materi praktikum ini adalah seluruh mahasiswa nanti bisa membangun ini ya. Nanti hasil akhirnya adalah seluruh mahasiswa yang menyimak video ini yang mengikuti praktikum itu bisa membangun halaman website dasar yang bentuknya seperti ini. Baik, langsung saja kita akan mulai kepada bahan mempraktekkannya. Pada bahan praktek di sini saya sudah menyediakan beberapa source code yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa. Artinya gini, ada beberapa source code yang panjang, tetapi nantinya mahasiswa tidak perlu mengetikkan, tetapi sudah saya sediakan di dalam di sini. Misalnya ini ada beberapa source code yang nanti tinggal di copy paste saja. Nah, source code-nya dapat di copy paste saja di deskripsi di dalam video yang telah saya lampirkan di dalam deskripsi video ini. Baik, saya langsung akan mulai pertama, yaitu mengetikkan bagaimana membuat website portofolio dengan menggunakan HTML, CSS, dan dengan bantuan Bootstrap. Baik, yang pertama adalah seperti biasa kita mengetikkan yang kode HTML-nya. Ini adalah kode HTML yang pertama. Kita langsung mulai. HTML, kita berikan bahasa Inggris ini bahasanya adalah Inggris. Kemudian seperti biasa ada head, ada kemudian ini nanti kita buat kerangkanya dulu. Head, kemudian body, kemudian kita tutup body, kita tutup HTML-nya. Oke, setelah kita buat kerangka seperti ini, kita simpan. Simpanlah nanti di dalam satu buah folder. Misalnya saya berikan nama foldernya adalah saya beri nama foldernya belajar web dasar, atau saya berikan namanya adalah web portofolio. Saya enter, kemudian saya buka. Nah, di sini memberikan nama filenya saya beri nama adalah index
Kemudian saya beri nama, di sini saya pilih, pilihannya adalah HTML. Saya save, maka sudah dikenali sebagai file HTML. Baik, yang berikutnya adalah di dalam hit di sini, kini akan kita letakkan kode CSS dan kode daripada framework Bootstrap-nya. Jadi di awal sudah saya sampaikan, di dalam di sini kita akan menuliskan memanggil ya, memanggil kode framework Bootstrap untuk kita ini membantu kita dalam mendesain halaman website. Apa itu Bootstrap? Silakan di browsing saja. Misal saya browsing di sini mengenal framework Bootstrap. Versi sekarang adalah versi 5 ya. Nah, silakan di sini, apa itu Bootstrap? Di sini ada beberapa framework CSS yang berfokus pada pengembangan front end. Front end artinya halaman depannya. Di sini bisa di searching atau dicari tahu apa itu Bootstrap. Jadi kalau kita menggunakan Bootstrap, kita bisa memudahkan untuk merancang dan mendesain halaman daripada website. Ada banyak di sini tutorial yang membahas tentang bagaimana penggunaan Bootstrap untuk merancang sebuah website. Baik, saya balik lagi ke source kodenya. Di sini kita akan memanggil kode bootstrap-nya. Di sini karena saya sudah menyediakan source kode karena pengetikannya terlalu panjang, pemanggilan video framework bootstrap adalah bentuknya seperti ini. Lihat source kode di dalam deskripsi, kemudian tinggal di copy paste saja. Di sini saya copy. Baik, ini source kodenya. Nah, ini tinggal di copy paste saja source kode yang ini. Source kode ini, kita memanggil kode bootstrap ini adalah dengan memanggilnya dalam ke online secara online-nya secara langsung. Ini kode CSS bootstrap ya. Kalau kita klik ini, kalau kita lihat source kodenya ini, kalau ini kita lihat apa namanya? Yang ini, source kode yang ini, itu terlalu banyak ya. Kalau kita kopikan, maka itu panjang sekali source kodenya. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu source kode ini, cukup kita memanggilnya seperti tadi, kemudian tinggal kita gunakan saja. Oke ya, baik. Ini tinggal copy paste saja. Kemudian di dalam hit ini juga saya sudah sediakan source kode yang untuk meta ini ya, meta charset sama meta viewport. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan ketika nanti selesai website kita. Baik, ini memanggil yang framework bootstrap-nya. Kemudian di sini kita nanti akan juga memanggil file CSS-nya. Di sini di dalam hit. Dan perlu diperhatikan memanggil kode bootstrap tetap dia di dalam elemen hit. Jangan lewat daripada elemen hit. Itu yang perlu diingat. Baik, berikutnya di sini adalah kita memanggil yang ini style sheet CSS ya. Style sheet. Nanti kita akan buat kode CSS-nya, sementara kita kosongkan aja dulu. Nanti kita akan memanggil kode CSS-nya di sini nanti. Untuk sementara kita kosongkan dulu. Kemudian berikutnya adalah memberikan judul website kita. Title, web portfolio. Oke, Ridwan. Oke, title, tutup title-nya. Oke. Nah, silahkan nanti disesuaikan ya, namanya sesuaikan dengan nama masing-masing. Baik, sampai di sini kita sudah berhasil membuat website dengan menambahkan hit dan juga memberikan nama judul title-nya. Nah, sekarang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengetikkan di bagian body. Body ya, body. Nanti kita akan buat dengan bentuknya seperti ini. Body. Yang pertama adalah merancang yang menunya, bagian header di atas. Dia berisi header, menu, yang bentuk berwarna agak kuning-kuning emas seperti ini. Kemudian nanti di dalam header ada nama kita di sini, ada menu yang berada secara vertikal atau secara horizontal yang bentuknya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya yang bentuknya seperti ini? Kita akan mendesain yang bentuk seperti ini dengan menggunakan kode bootstrap ya. Source kodenya seperti ini.
Yang pertama adalah di body kita berikan atribut home. Apa itu atribut home? Itu atribut yang bernilai home. Nanti akan dijelaskan nanti ketika apa misalnya apa maksud daripada ID tersebut ya, ID home tersebut. Baik, kemudian di bawahnya di dalam body kita akan membuat menu navigasi atau disebut dengan navbar. Navbar yang bentuknya seperti ini ya. Oke, ini untuk yang membuat menu navbar, navigasi dalam bentuk bar. Nah, ada source code yang kita panggil di sini, kita akan menggunakan kode CSS daripada Bootstrap. Daripada Bootstrap ya. Bootstrap yang memang tinggal kita pakai. Caranya bagaimana? Silahkan di copy paste saja yang source code untuk memanggil ini, memanggil apa namanya? Yang untuk kelas navigasi tersebut. Nah, saya ketikkan saja karena belum tidak saya kopikan. Jadi kita ketikkan. Yang pertama adalah kita panggil nav class. Ini kita memanggil yang eh, kode CSS dari Bootstrap-nya. Nama kelasnya ini navbar, navbar expand LG. Diketikkan saja kodenya seperti ini. Kemudian dark ini adalah warnanya BG. BG adalah juga warna, warning, shadow, SM, T3, fix stop. Fix stop ini adalah untuk yang source code untuk yang ketika kita ini ya, fix stop ini adalah kalau kita men-scroll ke bawah, maka dia tetap berada di posisi atas. Ini ada yang kita belajar ketika kita menulis CSS dengan CSS, itu namanya sticky note. Tapi ini adalah kita menggunakan Bootstrap, kodenya adalah fix stop. Fix stop artinya kalau kita scroll ke bawah, headernya masih tetap di atas. Oke, ini source kodenya. Kemudian kita tutup nav-nya, kita tutup di bawah di sini, nav. Oke, kemudian di sini kita akan membuatkan yang bentuknya seperti ini. Oke, ada warna bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan membuatkan ada menu-menu seperti ini. Langsung saja kita ketikkan source kodenya. Yang pertama adalah kita mengelompokkan dengan menggunakan div. Div kemudian lebih mudahnya karena kita menggunakan Bootstrap, kita memanggil salah satu kelas daripada Bootstrap yaitu membentuk yang namanya container. Kemudian langsung tutup div-nya. Div class container. Oke. Kemudian kita coba lihat hasil ya. Ctrl S. Coba kita lihat hasil. Di sini belajar web portfolio. Coba kita klik. Nah, akan muncul yang bentuk warna seperti ini. Ini ya, bentuk warnanya. Baru muncul yang warna seperti ini. Nah, ini baru muncul yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang di dalam header ini kita akan menuliskan nama kita. Nama yang posisi dia di sebelah kiri ya, kiri yang ada di sini. Seskodenya bagaimana? Seskodenya seperti ini. Oke. href kelas kita panggil yang kelas di dalam apa namanya dalam Bootstrap namanya navbar brand href. Ini kita menggunakan ini ya, menggunakan artinya kenapa dipakai href ini? Karena ketika misalnya nama kita diklik, maka akan menuju ke menu nantinya. Oke, kemudian kita berikan nama misalnya Ridwan. Tutup ini ya. Oke. Kemudian kita coba Ctrl S, kita lihat hasil. Oke, muncul nama kita. Oke, ini kita klik, belum ada apa-apa. Sudah ada mouse, tapi kita klik, belum muncul kemana munculnya. Baik. Berikutnya adalah kita akan membuat yang menu.
Menu di samping ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 menu yang akan kita buat dan dia berada di posisi sebelah kanan daripada website kita. Bagaimana caranya? Ini source code untuk membuat menu. Dia masih di dalam div ya, jangan lewat daripada div yang ini. Oke, kemudian kita klik. Oke. Karena dia berada di kelompok kiri, artinya website kita ini dibangun dua buah bagian. Ini kelompok kiri, ini kelompok yang kanan. Jadi karena ada dua bagian, kita membaginya dengan menggunakan div. Kita buka div yang kedua. Div kelas, kita panggil nama kelas yang ada di dalam ini ya, Bootstrap. Nama kelasnya adalah ini. Labs, oke. ID, kita berikan nama ID atributnya, jangan lupa tutup. ID, namanya untuk membuat itu adalah navbar nav. Baik, kita tutup div-nya, kelompok yang ini. Oke, sekarang kita akan membuat menu yang pertama, yaitu menu beranda. Menu beranda. Oke, kita langsung klik. Membuatnya adalah dengan mengatur UL class. Kita panggil nama kelas di dalam bootstrapnya. Navbar. Ini nama, kalau ada kelas seperti ini adalah itu nama ini ya, nama kelas yang ada di bootstrap. Auto. Auto ini apa? Auto itu adalah margin, letak margin dari sebelah kirinya. Oke, kita langsung UL, tutup aja dulu langsung UL. Kemudian kita ketikkan menu yang pertama, yaitu beranda. Oke, kita mulai LI. LI, kita panggil nama kelas CSS-nya lagi. Nama kelasnya adalah nav item. Oke, kita tutup LI-nya. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita tuliskan menu yang pertama adalah dengan menggunakan, karena nanti akan diklik, kelas nav link aktif. Aktif ini apa? Aktif itu berarti menu yang aktif yang pertama sekali. Oke, kemudian kita panggil area current ini. Current sama dengan Pex. Pex ini nama artinya dia yang pertama aktif ya. Ref, nanti ketika diklik menu tersebut dia akan menuju ke mana. Ini masih kita kosongkan, nanti kita akan tambahkan. Kemudian kita langsung klik beranda, tutup menu yang pertama. Baik, kita coba Ctrl S, lihat hasil, sudah ada yang beranda. Oke, kemudian menu yang kedua yaitu profile. Karena menunya ini adalah sama artinya, source kodenya hanya sama, cuma isinya yang berbeda, berarti kita copy paste saja. LI-nya kita copy paste. Ini agak biar sedikit agak ke dalam. Kita copy paste aja yang di sini. Kita buat menu yang kedua. UL masih dalam UL ya, masih dalam UL. Ini menu kedua. Karena dia bukan menu yang aktif pertama sekali, ini kita hilangkan. Oke, hapus. Kita berikan namanya adalah profile. Kemudian kita copy paste lagi. Ctrl C. Paste di bawah. Kita beri nama menu yang ketiga adalah aktivitas. Kemudian menu yang terakhir, menu keempat, kita beri nama adalah saran dan masukan. Oke, kita Ctrl S dan lihat hasilnya. Oke, sudah ada menunya. Ada menu beranda, profile, aktivitas, saran dan masukan. Ini kalau kita klik, belum menuju kemana-mana, belum aktif menunya. Nanti kita akan aktifkan ketika sudah ada isi di dalam websitenya.
Oke, sampai tahap ini kita udah berhasil membuat ini ya, membuat halaman website dengan ada menu sederhana, bagian header, ada nama kita, dan ada menu yang di samping bentuknya seperti ini. Baik, berikutnya apa? Berikutnya yang kita lakukan adalah membuat yang bentuknya seperti ini. Ya, saya kecilkan sedikit. Bentuknya adalah setelah header menu yang ini, di bagian ini daripada yang isi daripada setelah menu navigasi akan ada bahagian yang menampilkan bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana mendesain supaya bentuknya ada gambar, ada teks nama kita, kemudian ada yang bentuknya desain yang bergelombang bentuknya seperti ini. Nah, kita akan mudah menggunakan ini dengan menggunakan kode daripada Bootstrap dengan menggunakan SVG nantinya. Oke, kita langsung mulai akan membuatkan yang ini, tampilan yang setelah menu navigasi. Yang pertama, gambarnya disiapkan dulu ya. Gambarnya disiapkan dulu. Kalau gambar, ini saya sudah menyiapkan kurang lebih yang bentuknya seperti ini ya. Ini gambar yang sudah saya siapkan, yang akan kita gunakan nantinya. Oke, baik, kita langsung menuju ke source kodenya. Di sini karena dia terpisah daripada yang bahagian menu navigasi, berarti kita mengetikkannya setelah nav di sini. Jadi, oke, ini kalau mau dibuatkan agak lebih ini langsung di nav ini agak geser ke dalam seperti ini, biar lebih rapi source kodenya. Oke, kita di bawah nav sini, kita akan memulai mengetikkan isi web yang setelah navigasi. Oke. Oke, yang pertama yang akan kita berikan adalah kita akan menggunakan salah satu kelas yang disediakan oleh ini, oleh apa namanya, yang bisa kita buatkan dengan bentuknya adalah seperti yang website yang dulu kita belajar, yang ini, yang maksud saya yang pernah kita kemarin di dalam belajar di kelas, kita akan ada belajar yang bentuknya bisa membuat ini ya, apa namanya, yang bentuknya seperti ini, Jumbotron, kelas Jumbotron. Nah, kita akan menggunakan kelas Jumbotron ini untuk mendesain yang bentuknya seperti ini. Oke, ini Jumbotron juga ya, tapi agak besar. Kalau ini agak sedikit kecil ya. Nah, kita akan menggunakan kelas Jumbotron. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Pertama adalah kita buatkan dulu kode CSS-nya. Kode CSS untuk membuat yang Jumbotron. Oke, caranya adalah buka baru, kita mulai mengetikkan yang kode CSS-nya. Caranya adalah klik Jumbotron seperti ini. Ini CSS ya. Oke, kemudian saya simpan. Beri namanya adalah masih di dalam web portfolio style. Kemudian kita simpan dalam format CSS. Saya save. Oke, baik, sudah ada yang ini. Kita berikan padding topnya. Padding topnya adalah ukuran daripada Jumbotron itu. Dengan mengetikkan kode padding top, ukurannya adalah, ini berbeda ya, 9 rem. 9 rem berarti kalau mau dibuat pixel juga boleh. Kemudian untuk warnanya, warna di belakang di sini, warna di belakang kita akan memberikan warna yang agak warna emas ya, yang bentuknya seperti ini. Ini source kodenya, background color. Background color. Nah, untuk warna yang ini, warna yang bentuknya agak emas seperti ini, warna emas, source kodenya adalah kodenya ini. Kodenya tinggal diketikkan saja. FFD 700. Baik. Nah, setelah ini CSS kita buat di file CSS, sekarang kita hubungkan kode CSS ini ke dalam HTML. Cara yang pertama, jangan lupa dipanggil dulu CSS-nya di sini. Stylesheet href, panggil nama CSS tadi. Oke. Baik, sudah kita panggil. Kemudian kita panggil yang kelas Jumbotron yang ini. Jumbotron yang ini kita panggil. Caranya di sini kita akan menuliskan di sini
dengan source kodenya adalah seperti ini. Kita memberikan dengan membentuk section. Section, class, kemudian kita panggil nama kelas tadi, Jumbotron, kemudian kita berikan subclassnya yaitu posisi nantinya adalah dia teksnya, kalau ada teks dia akan langsung tengah-tengah. Jadi kita langsung caranya seperti ini. Tag center. Ketika ada teks nanti dia akan berbentuk pas di tengah-tengah. Kemudian kita tutup sectionnya. Oke. Nah, coba kita save. Coba kita reload. Apakah sudah muncul? Nah, udah muncul ya. Ini ya. Apa Jumbotron yang kita buatkan tadi. Oke, sekarang kita akan memberikan yang pertama adalah ada gambar. Ada gambar. Kenapa ini masih kecil? Nanti dia akan menyesuaikan dengan isi daripada Jumbotron yang ini. Oke, kita akan menuliskan yang pertama, letakkan gambar dan posisinya adalah tengah-tengah, dan gambar tersebut kita buat dalam bentuk round atau bentuk seperti telur seperti ini, bulat ya. Oke, gambarnya kita sediakan. Ini dia gambarnya. Ini saya copy gambarnya. Kalian silahkan sediakan gambar versi masing-masing. Kemudian saya copy gambar, saya simpan di dalam web portfolio, kemudian saya beri sebuah folder baru, new folder, simpan gambar dalam sebuah folder, Emacs, oke. Kemudian di sini saya pastekan gambar tadi, oke ya. Oke, ini gambarnya. Oke, dah. Ukuran gambarnya terserah mau ukuran berapa, nanti disesuaikan saja. Sekarang kita panggil gambarnya ke dalam yang Jumbotron tadi. Oke, seperti biasa memanggil gambar, src, kemudian img, nama gambarnya adalah my, tipenya png. Oke, my png. Kemudian kita buatkan dia ukuran panjangnya adalah width, kita bilang aja 550, dan membentuk dia supaya bisa berbentuk bulat seperti ini, kita menggunakan kelas yang disediakan oleh Bootstrap, yaitu kodenya adalah class run.shareCircle seperti ini. Oke, tutup yang ini ya. Oke, coba kita reload. Lihat hasil, udah ada bentuk gambarnya. Yang dia pas langsung di tengah-tengah. Kenapa langsung di tengah-tengah? Karena kita sudah memberikan center yang bentuknya seperti ini. Oke, gambarnya sudah berhasil ditambahkan. Berikutnya apa? Berikutnya adalah, tunggu bentar. Bentuknya adalah tulisan yang deskripsi daripada ini ya kita. Nama kita. Bentuknya seperti ini. Memberi nama. Ini source kodenya. Kita panggil heading 1 kelas, kita panggil nama kelas yang ada di dalam Bootstrap. Display 4 ukurannya. Kita beri nama Ridwan SST MT. Kemudian kita tutup heading satunya. Ctrl S. Oke, udah ada. Di bawahnya adalah keterangan atau keterangan tambahan di bawahnya. Langsung kita tuliskan source kodenya. P class, kita panggil bootstrapnya. Namanya kelasnya adalah lead. Kita beri nama dosen UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Oke, kita tutup yang P-nya. Yang terakhir adalah tetap kita samakan saja. Ini saya copy paste saja. Ctrl C. Oke, kita beri keterangannya adalah bidang keilmuan teknologi informasi. Oke, kemudian ini kita langsung tutup dan sudah ada yang bentuknya seperti ini.
Oke, isi gambar dan teks ini disesuaikan dengan deskripsi mahasiswanya. Jangan samakan seperti saya. Oke, ini udah jadi. Nah, berikutnya apalagi yang akan kita lakukan? Kita akan membuat yang bentuknya gambar yang bentuknya seperti ini. Ada warna biru. Ini hanya opsional saja sebenarnya. Kalau mau dipakai boleh. Kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa. Kalau merasa misalnya bentuk seperti ini udah cantik, berarti tidak perlu lagi yang bentuk gelombang seperti ini. Tapi kalau mau digunakan, source kodenya seperti ini. Kita akan menggunakan dari kelas bootstrapnya dengan menggunakan SVG. Oke, ini source kodenya tinggal di copy paste saja di deskripsi yang saya beri nama kode untuk SVG 1. Copy paste aja yang ini. Copy paste, Ctrl C, Ctrl C, copy, dipastekan saja setelah yang ini, nama ini tapi berada di dalam section yang ini. Oke, saya copy paste. Nah, kira-kira lebih seperti ini. Source code-nya panjang ya. Kalau untuk memberi warna, ini fill. Ini warnanya. Kalau yang lain itu adalah ukuran daripada bentuk gelombangnya. Ctrl S, dan ini hasilnya. Oke, udah ada bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Kalau mau diganti warna, misalnya mau warna yang lain, tinggal disesuaikan di sini saja. Ini, ganti dengan warna yang sesuai kode HTML-nya. Oke, ini udah jadi yang ini, apa namanya, yang source kode untuk yang memberi warna tersebut. Oke, sampai tahap di sini kita sudah berhasil membuat yang bentuknya seperti ini. Nah, masih belum ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi membentuk yang isi yang bentuknya seperti ini. Oke, kita akan langsung mulai lagi. Oke. Nah, berikutnya apa yang akan kita lakukan lagi adalah kita akan membuatkan yang bentuk seperti ini ya. Ada di bagian kedua yang ada bentuk, ada tulisan profil kita dan ada sedikit deskripsi daripada kita sendiri. Nah, gimana cara buatnya? Ini source kodenya. Setelah section ya, setelah section yang kedua di sini masih di dalam body ya. Kita buka section yang kedua. Section sama dengan section, kita buka section yang kedua, kita tutup section. Oke. Nah, di sini kita akan mengetikkan kode untuk yang membentuk seperti tadi. Yang pertama adalah kita masih memanggil yang kelas daripada Bootstrap ya untuk membuat itu. Caranya adalah div class container. Container ini kelas yang ada di dalam Bootstrap ya. Kita tutup div-nya. Kemudian di dalam div kita akan membuatkan yang bentuk-bentuk yang ini ya, ada 3 bagian ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya adalah ini div yang pertama untuk bagian yang pertama secara umumnya. Kemudian dia dibagi ke dalam, ada beberapa ya, ada tulisan profile, ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, dan ada yang bagian ini. Jadi ada beberapa bagian ya kita bagi. Oke, kita langsung mulai yang pertama untuk yang tulisan profile. Kita langsung mulai, buka div, class, kita panggil kelas bootstrapnya, row, tag center, biar posisi dia tengah-tengah, dan ukurannya adalah MB5, itu MB5 itu ukurannya. Oke, kemudian kita tutup div ini. Oke, kita beri nama adalah, beri namanya di sini div class kolom, kita membaginya dalam beberapa kolom. Div, oke, kita beri nama dia dengan ukuran heading H2, namanya Ridwan MT misal. Ini sesuaikan dengan nama masing-masing. H2. Oke, saya agak geser ke dalam biar nampak ini. Nampak rapi source kodenya. Oke. Kita Ctrl S dan ini hasilnya. Nah, ini ya udah ada di bawah ya, Ridwan MT. Oke, sekarang kita sudah buatkan yang ini. Oh, bukan Ridwan MT, profile ya, sorry ya. Berarti ganti ya. Ganti ini bukan Ridwan MT tapi kita beri nama adalah profile. Oke. Kita beri namanya profile.
Kemudian kita buatkan bagian yang berikutnya, yaitu bagian kedua yang di sini. Ini yang menampakkan yang bagian kolom ya. Kalau bahasa ini kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, dan ini kolom yang keempat. Ini kita buat kolom yang kedua seperti ini. Kita langsung mulai. Setelah div ya, setelah div yang pertama ini, kita buatkan div yang kedua lagi. Div class, kita panggil nama kelas bootstrapnya, row justify content. Justify artinya adalah alignmentnya rata kiri dan rata kanan. Kemudian beri nama ininya evently vs 5. Ini kode kelas yang ada di dalam bootstrap. Oke, kita tutup div-nya. Kemudian baru kita berikan isi keterangan teksnya. Kita geser sedikit ke dalam div class. Kita panggil ukuran kolomnya adalah MD5, MD4. Oke. Kita tutup div-nya. Barulah di sini kita tuliskan keterangannya. Saya copy paste saja ya keterangannya biar cepat. Ini keterangannya, copy. Kalau mau diberikan dengan keterangan yang panjang nanti silakan saja, disesuaikan saja. Mau diketik apa di situ. Kita Ctrl S. Kita lihat hasil. Oke, sudah ada ya yang ini ya. Mengajar mata kuliah keilmuan teknologi informasi. Oke, baru kita buatkan yang berikutnya adalah yang ini saya kecilkan sedikit biar nampak. Oke. Di sini barulah kita buatkan sekarang yang kolom kedua di sini. Itu sama saja, tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste yang ini, kode yang div yang ini. Oke, ini copy paste saja. Ctrl C, ke bawah. Oke. Oke, kemudian kita ganti teks deskripsinya. Kita ganti misalnya dengan yang ini. Copy. Oke, nah ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagian ketiga. Ctrl C, copy paste lagi. Div yang ini ya. Div yang ini di copy paste. Ini, copy, enter. Oke, sudah ada 3 bagian ya. 1, 2, 3. Oke, 3 kolom maksudnya. Ini kita ganti copy paste yang ini saja. Oke, Ctrl C, paskan di sini. Baik, silakan nanti isi teks yang warna hitam ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita Ctrl S, lihat hasil. Sudah ada ya. Pada profile ada satu kolom kiri, kolom kanan, dan kolom di bawah. Bentuknya seperti ini. Oke, udah berhasil ya ngebuat yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah berhasil. Nah, kalau untuk membuat yang bagian bawah seperti tadi, ini kalau untuk membuat bentuk gelombang seperti ini, mau diberi warna sama seperti tadi, yang SVG yang saya copy pastekan tadi. Tinggal di copy paste saja di kode yang ada dalam deskripsi video ini. Ini ya, saya beri nama keterangannya adalah kode untuk SVG kedua yang ini. Oke, copy paste aja dari sini sampai ke sini. Ctrl C. Kemudian masih dia letaknya di mana? Dia letaknya adalah setelah div yang ini, setelah div container. Setelah div container, di sini buka dan di sini tutup. Di dalam section. Di dalam section dan setelah div container yang ini. Copy paste di sini. Ctrl V. Pastekan di sini. Oke, kita rapikan. Baik. Oke. Nah, dan ini kita lihat hasilnya SVG, Ctrl S. Ini warnanya kalau mau diganti warna. Lihat hasil. Reload. Nah, udah ada ya. Ya di sini ya. Udah ada bentuk yang berikutnya. Ini kalau mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini. Oke, sudah sampai di sini sudah berhasil kita. Oke, next. Berikutnya apa? Kita akan membuat bagian yang menampilkan gambar-gambar kita yang bentuknya seperti ini. Posisinya di sini, kalau gambar yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini, dia ada beberapa bagian gambar. Dalam contoh ini saya memberikan ada 4 gambar ya. Nanti kalau misalnya mau ditambahkan beberapa gambar, silahkan saja disesuaikan.
ada bahagian pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nanti kalau mau ditambahkan ada 6 gambar atau banyak gambar, silahkan disesuaikan saja. Dia posisinya di tengah-tengah, center. Nah, membuatnya dengan menggunakan Bootstrap ini sangat mudah sekali. Ini source code yang akan kita lakukan. Oke, setelah section, ini section yang kedua tadi berarti yang bagian tadi. Nah, sekarang kita buatkan yang section ini, saya beri keterangan dulu ya, biar nggak bingung. Ini bagian untuk deskripsi profile. Oke. Nah, sekarang kita buatkan section yang ke selanjutnya, bahagian untuk gambar aktivitas. Oke, kita berikan sama seperti tadi, kita buka section berikutnya. Kita tutup section. Oke, nah, source code-nya seperti ini, masih seperti tadi adalah yang pertama, kita membungkusnya itu dalam kelas container. Ini ya. Oke, kita ketikkan div kelas container. Kita tutup div. Oke. Nah, di sini kita akan menuliskan yang pertama adalah untuk mengetikkan yang ini. Ini sama seperti tadi ya, aktivitas. Dia pasti di tengah-tengah dan memberikan judul, label. Ini sama seperti yang seperti ini, yang profile. Jadi kalau mau lebih cepat, copy paste aja yang di atas, yang di sini. Nah, ini. Kalau mau lebih cepat, tinggal copy paste saja, Ctrl C, pastekan di sini dalam kontainer yang section yang di sini. Ini source code-nya, oke. Kita ganti saja menjadi aktivitas. Baik. Kita Ctrl S, lihat hasil. Oke, udah ada ini ya, aktivitas ya. Tetapi kenapa misalnya dia di sini tidak ini ya, tidak tengah-tengah ya? Dia di tengah-tengah, berarti kita belum mengcopy paste yang ini. Ini ya, belum lengkap ya, belum lengkap ini yang text centernya. Ini kan kalau kita lihat dia bukan tengah-tengah kan. Nah, berarti dia di copy paste ini saja, div yang ini saja. Nah, ini kita ganti Ctrl C, div ini kita hapus del. Oke, kita enter jadi seperti ini. Oke, ada centernya ya. Kita ganti aktivitas. Oke, Ctrl S dan dia udah jadi tengah-tengah. Baik, berikutnya yang kita lakukan membuat kolom yang pertama yang bentuknya seperti ini. Ya, ada satu bagian besar, kemudian di dalamnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom keempat. Nah, untuk membuat yang bentuk seperti ini, kita hanya perlu membungkusnya yang pertama dalam ruang lingkup yang besar. Yang besar dulu bagian besarnya. Dengan menggunakan kode seperti ini. Setelah div ya, dia setelah div yang ini dalam section dan dalam div container. Ini kalau saya buatkan, ini saya geser ke samping di dalam. Oke, ini biar rapi kode. Oke, div ini saya geser. Oke, di dalam di sini dibuatnya dalam div container. Jangan di luar div ini. Ini ya, dalam div container dan dalam section. Di sini kita ketikkan lagi div yang berikutnya. Ini source code seperti ini. Pertama, div kita panggil kelas untuk dari bootstrapnya. Namanya row justify content center MB5. Sama seperti tadi ya. Oke. Kita tutup div-nya. Div, oke. Ini yang kita buatkan adalah untuk yang div untuk bagian yang secara umumnya. Dalam satu div ini nanti akan ada kolom div lagi. Kolom div 1, div 2, div 3, div 4 kayak gitu. Jadi untuk membungkus seluruh bagian kolom-kolom ini, kita buat bagian div yang besarnya dulu. Baru di dalamnya ada div 1, div 2, dan seterusnya. Oke, ini div yang besarnya. Baru di dalamnya kita buatkan untuk yang kolom pertama yang mengajar yang bentuknya seperti ini. Ini ya yang pertama. Caranya adalah
kita mau manggil kelas di dalam Bootstrap namanya cut. Oke, namanya cut dengan ini div. Kita tutup untuk yang bagian ini. Oke, kita klik di sini. Coba kita panggil sekarang, kita sediakan gambar yang ini, gambar ini. Oke, saya copy paste aja gambar yang mau digunakan ini semua ya. Karena saya sudah siapkan gambarnya. Ini gambarnya, 1, 2, 3, 4. Saya copy, saya pastekan ke dalam folder image di sini. Oke, gambarnya udah ada ya. Keempat bagian udah saya kopikan gambarnya. Baru kita mengetikkan source code untuk gambar yang pertama, img slc. Kemudian kita panggil kelas, nama kelasnya supaya dia bisa bentuk sama, nama kelas bootstrapnya adalah img top. Ini nama kelas bootstrapnya. Ini salah. Cut img top, oke. Kemudian kita paskan saja, kita tutup yang gambar yang pertama. Oke. Sekarang kita panggil gambarnya. Yang pertama adalah gambar mengajar ya, yang ini ya. Mengajar.jpg. Kita panggil di sini img mengajar.jpg. Coba kita lihat, Ctrl S. Nah, udah ada gambarnya ya. Tetapi masih besar ya. Masih besar yang bentuknya seperti ini. Padahal udah kita panggil bentar. Cat image stop. Udah kita panggil. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat hasilnya. Apakah dia akan mengikuti langsung. Nah, setelah gini gambar. Coba kita lihat gambarnya udah muncul. Di dalam gambar di sini kan ada ini ya. Ada keterangan, label, title atau judul gambar, dan ini sekilas deskripsi dari gambar tersebut. Dan ini nanti akan ada link, ketika diklik link ini menuju ke halaman berikutnya. Oke, kita akan buatkan untuk yang bentuk seperti ini. Dan ini source kodenya. Setelah gambar, masih di dalam div ini ya, di dalam div, kita berikan di sini adalah yang bentuknya seperti ini. Tapi sebelumnya kita coba bahas dulu sedikit ya. Kayaknya ini ada kesalahan source code. Jadi sebelum gambar ini biar supaya bisa lebih muncul, ini kan gambarnya besar ya. Gambarnya besar. Supaya bisa lebih muncul seperti ini, kita ada ketinggalan source code tadi. Sebelum div ini, setelah div yang ini, sebelum div class cut, kita buatkan bagian yang ini dulu. Ada div satu lagi di sini. Div di sini, oke. Kita panggil kelas yang ini. Kelas namanya adalah ini ya. Call, kita atur ukurannya. Panggil kelas dari Bootstrap MD4 MB4, kemudian deflex, ini nama posisinya adalah align item straight, oke. Nah, kita tutup div ini setelah tutup div ini di sini. Oke, div. Nah, oke, nah tutup di sini ya. Ini berarti agak ke dalam sedikit. Oke, nah div di sini. Coba kita reload. Nah, kan agak lebih kecil ya, agak lebih membentuk yang bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang baru kita tuliskan yang keterangan gambar tersebut. Oke, kita lanjut lagi setelah div berarti ya. Setelah div ini masih di dalam div cut ya. Dalam cut setelah gambar kita berikan div berikutnya bagiannya. Div class cut body. Kita tutup div, kita berikan yang pertama adalah keterangannya. Heading 5. Kelas kita panggil kelas bootstrap. Cut stack, kemudian berikan teksnya misalnya mengajar. Kemudian tutup H5-nya. Oke, kita Ctrl S. Reload. Nah, udah ada yang udah muncul ya, mengajar kayak gini. Oke. Berikutnya ini memberikan ada underline dan ada yang
ini ada underline ya, bentuk garis seperti ini. Ini bentuk garisnya. Oke, kita tuliskan dia di sini di menggunakan HR ini saja. H5, tuliskan ini membuat garis dengan bentuk seperti ini. Oke, HR. Oke, Ctrl S. Kita lihat hasil. Oke, udah ada ya. Udah ada garis ya. Jadi untuk membuat garis seperti ini, kodenya ini saja, HR saya gunakan. Oke. Berikutnya adalah paragraf baru, P, class, cut text. Oke, ini nama dari ini ya, nama dari kelas di dalam Bootstrap-nya. Oke, kita beri nama, misalnya kita beri deskripsi adalah, saya copy paste saja yang ini. Sebagai seorang dosen, ini bla bla, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita copy paste saja. Baik, kita Ctrl S, reload hasil. Nah, sudah ada ya, sebagai seorang dosen, bla bla bla. Oke. Yang terakhir apa? Paragraf kedua, selengkapnya kita membuat menu ketika diklik ada bawa mouse akan bentuk seperti ini dan warnanya adalah warna berbeda seperti ini. Ini source kodenya. Kita buatkan setelah P berarti paragraf baru lagi. P class tetap card text. Oke, kemudian kita tutup paragrafnya. Kita berikan keterangan di sini adalah selengkapnya. Lengkapnya. Oke, selengkapnya. Oke, kita Ctrl S. Lihat hasil. Nah, selengkapnya udah muncul ya. Tapi kenapa dia nggak miring? Kita akan buat dia miring. Yang apa namanya? Bisa di. Ini kalau kita bawa mouse, ini kan nggak ada ini ya, nggak berubah ya. Ini kalau kita bawa berubah kan, jadi mouse seperti ini. Bisa diklik kayak gitu. Oke, kita akan buatkan dengan source code seperti ini. Dengan source code seperti ini. Sebelum selengkapnya, kita berikan dia menu supaya bisa diklik. href. Kita kosongkannya dulu. Nah, kemudian target. Target ini artinya, kalau misalnya dia nanti diklik, misalnya kayak gini, selengkapnya. Ketika diklik, dia membuka tabs yang baru. Tapi kalau misalnya kita, ini kan contoh ya, klik, dia membuka tabs baru di browser. Nah, untuk membuat supaya diklik dan dibuka tabs yang baru, source code ini yang digunakan. Target blank. Nah, ini source code untuk membuat tadi. Membuat supaya diklik, membuka tabs yang barunya. Oke, kita panggil supaya bisa berwarna agak warna seperti ini. Kita menggunakan CSS yang disediakan oleh Bootstrap. Nama kelasnya ini. Text warning, text bold, bold artinya tebal. Text decoration non, tidak ada bordernya ya. Oke, saya tutup ininya. Oke, selengkapnya ini udah. Selengkapnya coba Ctrl S dan ini hasilnya. Nah, ada bentuk ya, udah bisa diklik, klik buka browser baru. Klik lagi buka browser baru. Nah, seperti ini. Ini kenapa kalau mau dibuat bentuk ada yang gini, yang ada tanda panah kayak gini ya, tanda panah seperti ini. Source code ini kan belum ada ya. Kalau mau dibuat dua tanda panah yang bentuk seperti ini. Nah, caranya seperti ini, source code ini aja. Pakainya gunakan ini aja. GT dan GT dan GT. Gitu saja. Ini ya. Oke, kita Ctrl S. Lihat hasil. Nah, udah ada tanda panah ya. Oke, udah selesai ya. Udah selesai yang pertama. Gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar empat. Itu sama saja source kodenya. Nggak ada beda. Cuma yang membedakannya apa? Gambarnya saja dan isi teksnya. Jadi kalau karena dia gambarnya sama, kita tinggal copy paste saja source kodenya. Biar cepat ini ya. Jangan kita ketik satu-satu lagi. Kita hanya perlu mengetikkan satu bagian saja. Bagian kedua, ketiga, dan keempat, tinggal kita copy paste saja. Caranya, copy paste dari yang ini, div yang ini. Dia masih di dalam div ini, row justify ini.
copy paste aja dari sini, Ctrl C, copy, pastekan ke bawah, ini masih di dalam div yang ini. Dan di dalam section ya, dalam container ini, di sini, dalam div ini. Copy paste di sini, Ctrl V. Nah, ini sudah ada yang gambar kedua. Tinggal ganti saja gambarnya. Gambarnya misalnya menjadi ini yang aktivitas pekerjaan tambahan ya. Oke, gambarnya ini. Gambarnya yang ini ya, saya beri nama yang ini. Oke, kita ganti sektor. Kemudian ini saya ganti menjadi pekerjaan tambahan. Deskripsi teksnya silahkan disesuaikan. Saya beri nama ini seperti ini ya. Ctrl C. Dah. Coba kita lihat hasilnya. Ctrl S. Reload. Udah ada 2 ya. Tapi kenapa masih dibentuknya seperti ini? Kenapa nggak langsung ke samping seperti ini? Nanti kita coba ubah lagi. Oke, kita copy lagi. Oke, udah ada 2. Seperti ini. Nah, ini kok beda ya? Bentar ya. Kita ini berarti ada beda di sini. Bentar. Selengkapnya decoration. Bentar, ini saya ada sedikit kesalahan. Oke, kita lanjut. Kita ini ada sedikit kesalahan ya. Artinya yang ini langsung ini ya. Sebenarnya ini kan warna hitam ya, sama seperti ini ya. Ini caranya kayak gini. Kita ada ketinggalan tutup teks tadi. Ada tutup tag di sini selengkapnya. Ini kan A ini belum kita tutup ini. A ini kita tutup aja dulu sini. A ini kita tutup. A dan ini juga sama. Kita tutup saja. A. Oke. Ini buka, ini tutup. Ctrl S. Udah ya, udah seperti ini. Berarti kesalahannya itu saja tadi, tidak ke samping, tidak kutub yang tadi. Oke. Nah, gambar ketiga dan keempat juga sama saja ya. Kita copy paste saja. Oke, div di sini, Ctrl C di bawah, copy paste. Satu lagi, copy paste. Nah, udah ada. Berarti yang berikutnya kita ganti saja. Ini narasumber fasilitator. Ini kita ganti. Oke. Ini kita ganti. Ctrl C. Oke. Dah. Ini gambarnya juga sama. Kita ganti dengan gambar yang ini ya, narsum ya. Silakan sesuaikan gambarnya. Narsum. Oke, kemudian yang terakhir adalah yang ini ya, menulis browsing. Ini kita ganti. Dah. Ini kita ganti. Oke, gambarnya juga kita ganti dengan gambar yang ini, browsing ini ya, JPEG. Kita ganti browsing JPEG. Oke, Ctrl S. Kita lihat hasil. Nah, udah ada 4 ya. Udah ada 4 gambar ini. 90, 100. Nah, ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Nah, ini agak sedikit beda ya. Kalau ini kan langsung ini ya, langsung ke bawah ya. Ini bisa gambar yang bentuknya seperti ini. Silakan disesuaikan saja. Nah, udah ada 4. Artinya secara gambar kita sudah berhasil buat yang bentuknya seperti ini. Dan ini ada deskripsi teksnya. Oke, ada teksnya. Kemudian ini sudah ada bentuknya seperti ini. Oke, dah. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selengkapnya apa yang akan kita lakukan? Kalau misalnya ini mau dibuat, ini kan kalau kita scroll ke bawah, ini sudah selesai ya, apa namanya, berbentuk yang ada ini ya, ada saran dan masukan yang bentuknya seperti ini. Saran dan masukan, kita akan buatkan form yang kurang lebih dia akan memasukkan ini ya, ada bisa diketik, bisa diketik seperti ini, bisa menginputkan data. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini belum kita belajar di dalam sewaktu belajar di kelas, tapi ini tambahan. Ini adalah form untuk membuat supaya user bisa mengetikkan di website kita. Bagaimana cara membuat ini? Ini source kodenya.
source kodenya adalah yang pertama seperti biasa kita membuka yang section baru. Ini setelah section yang ini ya, setelah section yang aktivitas. Oke, kita buka, beri keterangan bagian untuk saran dan masukan. Oke, kita buka section, kita tutup section. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah seperti tadi juga sama, berikan panggil dulu kelas untuk kontainernya. Div kelas container. Tutup div-nya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita berikan nama sama seperti tadi ya. Copy paste saja ya. Copy paste yang judulnya ini, judulnya. Kita copy paste saja. Oke. Oke. Nah, beri nama, saran, dan masukan. Oke, kita Ctrl S. Dan ini hasilnya. Udah ada saran dan masukan. Nah, baru di bawahnya kita buatkan bagian untuk yang mengetikkan seperti ini. Dan ini source kodenya. Kita buka ini, buka di sini dalam kontainer ya, dalam kontainer di sini. Di sini. Oke. Kita buka div yang kedua, kelas kita panggil yang kelas ini ya, yang kelas untuk di bootstrapnya. Row justify sama seperti tadi sebenarnya. Content center. Oke. Tutup div-nya. Oke. Kemudian di dalamnya kita akan memberikan bagian div kelas panggil yang ini call md agak besar 8 ukurannya ya. Nah, oke, kita tutup div-nya. Nah, barulah kita akan membuatkan di sini untuk yang mengetikkan yang bisa berbentuk seperti ini. Yang pertama, inputan yang pertama adalah mengetikkan nama lengkap. Ketika nanti bisa misalnya mengetikkan Ridwan kayak gini, bisa diketik ya. Oke, inputan itu, inputan di dalam HTML. Atau kalau mau mencarinya, bisa diketikkan di sini. Membuat form inputan di HTML. Itu ada banyak tuh. Cara membuat form, membuat HTML form ya, itu ada banyak itu. Silakan dipelajari sendiri. Nah, oke, kita akan buat yang pertama adalah input nama lengkap kita. Caranya, ini source kodenya. Pertama, kita membuatkan buka elemen form terlebih dahulu. Form, kemudian tutup formnya. Baik. Yang pertama adalah untuk bagian nama lengkap. Nama lengkap ini ya. Klik nama lengkap. Nah, caranya seperti ini. Kita bagi dia. Div kelas kita panggil yang MB3 ukurannya. Oke. Kita tutup div. Nah, untuk membuat itu, yang pertama kita buatkan judulnya dulu, nama lengkap. Memberikan nama lengkap judul seperti ini, kita panggil dengan kelas label yang disediakan oleh Bootstrap. For name kelas, ini stylenya ya, CSS-nya. Form label, oke. Nama lengkap. Kita Ctrl S, dan ini hasilnya. Nah, udah deh, nama lengkap ya. Oke, ini labelnya. Yang kedua, kita baru membuat yang form bisa diinput seperti ini. Bisa diketik seperti ini. Nah, caranya ini source kodenya. Enter ke bawah. Kita berikan namanya input tipe sama dengan teks. Nah, kenapa teks? Karena yang diinput adalah teks. Oke, kita panggil kelas untuk yang ini CSS-nya form control. Oke, kemudian kita berikan dia
eh namanya area descript by sama dengan name. Oke, memberikan namanya. Coba kita tutup. Oke, kita Ctrl S. Nah, udah ada ya inputannya ya. Kayak gini bisa diinput tuh. Nah, satu. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ini kan waktu saya besarkan, waktu kita lihat di sini, ini kan ada keterangan ketikkan nama lengkap. Waktu kita ketik, dia hilang. Nah, itu bagaimana cara membuat itu? Itu namanya placeholder. Ini source kodenya. Di sini, placeholder sama dengan kita berikan nilainya, ketikkan nama Anda. Dah, Ctrl S, lihat hasil. Ini kan belum ada ya, waktu kita reload. Nah, baru ada dia. Waktu kita ketikkan, dia hilang. Nah, itu cara buatnya. Oke, berikutnya apa? Email. Ini sama ya. Sama, tapi ini ya beda. Ini yang diketik email, ini nama. Nah, kita copy paste saja source kodenya. Copy paste dari sini saja. Dari sini, ini saya geser ke dalam sedikit. Oke. Dari sini copy, Ctrl C, masih dia berada di dalam form. Oke. Oke, ini paste. Nah, kita ganti saja name-nya. Yang kita ganti apa? Pertama, for-nya kita ganti menjadi email. Nama lengkap ini kita ganti menjadi email. Nah, juga sama ini tipe teksnya. Kalau teks tadi kan nama, tipenya teks. Kalau ini tipenya adalah kita ganti menjadi email. Nah, ini placeholder perlu. Kalau mau diberikan juga sama. Ketikkan alamat email. Kita Ctrl S, lihat hasil. Nah, udah ada email ya. Oke. Nah, berikutnya pesan. Pesan ini ya. Pesan ini ya. Nah, ini beda. Kalau ini kita bisa menggantikan panjang seperti ini, bisa enter. Nah, enter kayak gini. Nah, ini beda dengan yang inputan yang di atas ini. Caranya gimana? Membuat yang bisa ini ya, bisa diperbesar, bisa diperkecil seperti ini. Kita menggunakan inputan form yang namanya text area. Ini source kodenya. Div, kita buka div yang baru. Ini kita copy paste saja lagi. Ctrl C. Oke. Nah, MB3 kita ganti ini email menjadi pesan. Ini juga sama for. Ini pesan. Nah, bagian ini ya kita ganti input teks ini. Ini kita ganti del. Kita ganti dengan yang ini. Text area. Oke. Class kita panggil CSS-nya. Form control. Oke. Kemudian row ini besar. Ukurannya berapa? 5. Kemudian kita tutup text area. Dah, ini aja source code untuk membuat yang tadi. Ini. Yang ini ya, ini kita tutup dulu. Oke, dah. Text area. Kita Ctrl S. Lihat hasil. Dah ada ini, pesan. Nah, oke. Nah, yang terakhir, buat button tombol yang bisa diklik seperti ini. Kirim ya. Kalaupun kita belum ada datanya. Buat button atau tombol kirim seperti ini. Nah, ini source kodenya. Setelah div ini, kita mau buat tombolnya. Button, tipe sama dengan submit. Oke. Class, kita panggil nama CSS-nya. Button warning. Oke, kita berikan namanya kirim. Tutup buttonnya. Ya, Ctrl S. Kita lihat hasil. Ada tombolnya ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah berhasil kita buat bentuknya seperti ini. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang telah saya tuliskan ini. Nah, berikutnya apa? Ini kita akan membuatkan yang
bentuknya footer. Footer dia akan berbentuk yang bentuknya seperti ini. Ya. Ada yang bergelombang seperti ini, kemudian ada teks di bawah seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini saja. Copy paste saja yang tombol untuk yang bisa berbentuk gelombang seperti ini ya, SVG ya. Ini source code yang keempat, ini. Oke, Ctrl C, copy di deskripsi video. Di dalam section ya, di dalam sectionnya kita paste. Oke, coba kita lihat hasil. Ctrl S, udah, udah ada. Oke, nah ini udah ada ya. Nah, baru kita buatkan yang footer yang tulisan seperti ini saja. Caranya, ini source kodenya. Kita memberikan dengan bentuk ini ya, footer. Footer. Jadi kalau ini berarti setelah section masih di dalam body. Kita buatkan. Footer. Oke, tutup. Footer. Nah, source kodenya yang ini. Kita berikan, kita panggil kelas di dalam bootstrapnya. Nama kelasnya adalah ini dia. BG warning text putih, warna putih. Kemudian teks dia posisi tengah-tengah, center, ukurannya adalah 1 dan ini 5. Oke, footer kita panggil ini ya, panggil kelas yang ada disediakan oleh Bootstrap CSS-nya. Kita berikan nama yang pertama P my profile YouTube. Oke, kalau mau diberikan href link, silakan copy paste link YouTube kalian di sini channelnya. Oke, kemudian kelas teks putih dan ini CSS ya, CSS dari Bootstrapnya. Bold Ridwan, saya tutup. Oke, channel tutup A-nya dan tutup B-nya. Oke, Ctrl S. Lihat hasil. Ini udah ada ya. Ini ketika klik Ridwan channel, ketika diklik silahkan arahkan ke YouTube channel masing-masing. Ini kalau kita klik, saya belum ada ya, belum ada ini semuanya karena belum saya masukkan link channelnya di sini, masih kosong. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah ini visit my Facebook. Copy paste saja seperti tadi. P lagi, ini copy paste saja. Ctrl C, paste, ganti saja visit my Facebook. Udah, silakan dipastekan link Facebook di sini. Ini kita ganti menjadi Facebook. Nah, Ctrl S, maka jadi. Nah, seperti ini. Oke ya, ini udah jadi websitenya. Oke, udah jadi websitenya. Nah, seperti ini, udah jadi. Nah, yang terakhir apa yang belum kita buat? Kalau kita klik menu ini satu-satu, klik beranda, profile, aktivitas, belum muncul ya. Beda ya, ini yang hasil jadinya. Ini kalau kita klik beranda, dia menuju ke beranda. Kita klik saran masukan, dia menuju ke sini. Profil, masuk ke gini. Aktivitas, klik ke sini. Bagaimana cara membuat supaya klik menu dia muncul-muncul seperti ini? Ini source code yang kita buat. Oke, ini belum ya, belum. Yang pertama adalah di dalam ini, di dalam setiap menu, balik lagi ke source code atas. Oke, balik lagi ke source code bagian atas. Di sini, di dalam href ini masih kosong. Makanya dia nggak muncul menunya. Kita berikan, kita ketika klik, ketika klik beranda, dia menuju ke home. Ini yang kita panggil. Ini, makanya di body home. Artinya ketika diklik beranda, menumpilkan menu home semuanya. Berarti kita panggil ini, ID ini. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh dengan tanda pagar home. Jadi home ini adalah sesuai nama ID yang kita berikan di body-nya. Oke.
Kemudian kita klik profil, dia memunculkan yang bagian profil ini, bagian profil ini. Nah, bagian profil ini kalau kita lihat dia berada di dalam ini, dalam ini section yang profil ini. Ini section ini. Berarti kita di dalam section deskripsi profil, kita berikan ID-nya. ID sama dengan profil. Seperti ini. Nah, setelah kita berikan section ID profil, kita panggil di sini. Oke, tanda pagar profil. Sesuai dengan nama yang kita berikan di sini. Di sini. Oke, sama ya. Nah, aktivitas juga sama. Ketika diklik aktivitas, maka menuju ke yang section aktivitas. Berarti section ini kita ganti beri ID aktivitas. Oke, huruf kecil aja. Nah, setelah ini selesai, maka ini kita berikan di sini. href, beri tanda pagar aktivitas. Sama yang terakhir, saran dan masukan. Ini berarti di section yang ini, saran masukan tadi. Ini, saran dan masukan bagian ini. Kita ini, ID, kita beri nama saran. Nah, setelah kita beri nama ID-nya, kita tentukan identitasnya. Di sini kita berikan saran. Oke, dah. Kita Ctrl S dan kita lihat hasilnya. Ini kalau belum kita reload, kita klik belum ini ya, udah muncul ya. Reload, kita klik beranda, muncul beranda. Klik profil, muncul profil. Kita klik aktivitas, muncul aktivitas. Kita klik saran masukan, muncul yang saran dan masukan. Oke, udah selesai nih. Nah, udah selesai. Nah, yang terakhir, kita akan membuat supaya tampilan website kita itu lebih responsif. Yang hasil akhirnya seperti ini, misalnya kayak gini. Waktu kita membuka dalam perangkat smartphone, dia akan berbentuk ukurannya bentuknya seperti ini. Tapi nanti akan saya jelaskan ketika di pertemuan di dalam kelas. Dia akan mengikuti sesuai dengan ukuran layar. Ya, seperti ini ya. Dia akan bentuk. Kalau kita buka di handphone, maka ukurannya akan mengecil. Kalau kita buka di tablet, maka ukurannya akan menyesuaikan ukuran layar seperti ini. Ini kalau kita buka di website jadi. Kalau ini kita ubah, belum kita terapkan source kodenya, waktu kita buka, ini, dia akan bentuknya seperti ini. Oke, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, bentar. Ini, bentar. Reload, index. Oke, kita reload. Nah, ini ya bentuknya. Dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Artinya kita udah responsif buat ini. Karena kita menggunakan yang Bootstrap. Oke, baik. Mungkin ini saja modul praktikum kita yang harus dikerjakan oleh seluruh mahasiswa. Nah, ini hasil akhirnya dari website video praktikum ini, seluruh mahasiswa nanti harus menghasilkan dengan source code yang udah saya tuliskan dari awal sampai akhir seperti ini, dan diharapkan mahasiswa bisa menghasilkan bentuk web yang bentuknya seperti ini. Silahkan diikuti videonya dari awal sampai akhir. Nantinya ketika sudah selesai mempraktekkan ini semuanya, akan diberikan penilaian apakah berhasil tidak di bidang praktikum yang pertama ini. Nanti setelah hasil ini selesai, nanti akan ada tugas yang menanti. Tugasnya apa? Akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami materi praktikum belajar membuat website dengan menggunakan HTML dan CSS dan membantu oleh framework Bootstrap. Selamat berlatih, selamat mengerjakan, dan selamat menantikan tugas yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.